Kawal Habib Bahar, Udin Balok, sang Panglima Kumbang palsu, dicari organisasi Dayak. Belakangan ini, nama Panglima Kumbang menjadi perhatian warganet seiring dengan pembebasan Habib Bahar dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Panglima Kumbang yang badannya penuh tato mengawal bebasnya Habib Bahar. Selang sehari, Habib Bahar ditangkap lagi oleh polisi dan publik mencari-cari kemana batang hidungnya Panglima Kumbang saat Habib Bahar dicokok polisi. Ternyata belakangan muncul informasi lama bahwa Panglima Kumbang ternyata palsu. Dengan wajah dan sekujur tubuh penuh tato serta pakaian khas Dayak, dia pun diperkenalkan Habib Bahar sebagai Panglima Kumbang, orang yang disegani di masyarakat tanah Kalimantan. Belakangan, saking viralnya sosok ini, sejumlah masyarakat Dayak kemudian protes dan menyebut kalau Panglima Kumbang yang hadir dalam pengawalan Habib Bahar adalah palsu. Bahkan organisasi Dayak Internasional atau DIU ikut turun tangan atas klaim Panglima Kumbang yang disematkan pada pengawal Habib Bahar tempo hari. Setidaknya, keterangan resmi organisasi Dayak Internasional disampaikan pada Selasa kemarin. Menurut surat edaran yang ditandatangani Presiden DIU, Jeffrey G. Kitingan, dan Sekjen DIU, Julius Yohanes, disebutkan kalau Udin Balok bukanlah Panglima Kumbang yang terus diklaimnya hingga kini. Dia bukan orang Dayak, melainkan orang dari Pasuruan, Jawa Timur. Pada tahun 2000, pernah menetap di Desa Bajarum di pinggir Sungai Metaya, dekat Kota Waringin Timur, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebut DIU. Adapun Udin Balok memiliki nama asli Safruddin. Menurut DIU, sosok Panglima Kumbang merupakan figur spiritual yang paling dihormati dalam legenda suci dan mitos suku Dayak, di mana sosok itu selalu disebut-sebut di dalam penerapan adat istiadat dan hukum adat Dayak sebagai sumber doktrin di dalam religi masyarakat Dayak. Karena diyakini Panglima Kumbang selalu hadir setiap kali orang Dayak mendapat ancaman pihak lain di dalam berbagai bentuk. Udin Balok dicari organisasi Dayak Internasional. Dalam surat edarannya, warga Dayak pun diminta segera melaporkan kepada otoritas yang berwenang jika menemukan keberadaan Udin Balok, apalagi jika kedapatan melakukan aktivitas religi masyarakat Dayak. Karena sekali lagi, Udin Balok bukan orang Dayak dan Panglima Kumbang, seperti yang diklaimnya hingga kini. Organisasi ini juga meminta seluruh masyarakat Dayak menertibkan sesuai dengan hukum adat terhadap Udin Balok dan oknum-oknum orang Dayak yang menjadi pengikutnya. Karena apa yang dilakukan Udin Balok dan sejumlah oknum Dayak bertentangan dengan unsur religiusitas dan spiritualitas di dalam masyarakat Dayak, di mana masyarakat Dayak menganut trilogi peradaban kebudayaan seperti hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orang tua, serta hormat dan patuh pada negara, sebut DIU. Hentikan ngaku sebagai Panglima Kumbang. Sebelumnya, Biro Hukum Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Tengah juga telah bersuara soal klaim Udin Balok. Suara itu dinyatakan secara terbuka oleh Biro Hukum DAD, Letambunan Abel, bahwa orang ini yang selalu membawa-bawa nama Dayak di mana-mana dan mengaku sebagai Panglima Dayak. Setelah kami telusuri bahwa mereka ini bukan orang Dayak dan tidak ada keturunan Dayak, kata Letambunan di akun Facebooknya. Untuk itu, DAD Kalimantan Tengah, Udin Balok untuk berhenti mengaku dan mengatasnamakan Dayak, agar yang bersangkutan menghentikan aktivitasnya yang berhubungan dengan mengatasnamakan Dayak, tulis Letambunan. DAD Kalimantan Tengah setahun lalu telah meminta keduanya membuat pernyataan pengakuan serta permohonan maaf secara terbuka di media. Klarifikasi ini menjadi berita media daring dan Kementerian Komunikasi, di mana Kominfo telah melabeli postingan Panglima Kumbang
tusuk Habib Bahar di penjara tersebut dengan label disinformasi. Bagaimana menurutmu soal informasi klarifikasi bahwa Panglima Kumbang ternyata palsu, tak boleh bawa nama Dayak?